cerita hikmah. Ratna adalah bunga desa di Indramayu. Gadis yang selalu menjadi pusat perhatian setiap kali ia melangkah keluar rumah. Wajahnya lembut bak rembulan, dengan mata bening yang memancarkan ketulusan. Senyumnya, manis dan menawan, mampu membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Ia dikenal sebagai perempuan baik, sopan, dan polos. Seorang istri yang setia dan penuh kasih kepada suaminya, Bayu. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Pernikahan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati runtuh dalam sekejap, bagai rumah kayu yang diterjang badai. Ratna tidak pernah menyangka, lelaki yang ia cintai dengan segenap jiwa ternyata memiliki wanita lain di belakangnya. Hari itu, hujan turun deras ketika Ratna pertama kali mengetahui pengkhianatan Bayu. Hatinya mencelos saat membaca pesan-pesan mesra di ponsel suaminya. Tangannya bergetar, dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Ia mencoba menyangkal, berpikir bahwa mungkin ia salah paham. Namun ketika ia mengikuti Bayu diam-diam pada suatu malam, semua harapannya hancur berkeping-keping. Dari kejauhan ia melihat suaminya tertawa bersama seorang wanita, berambut panjang di sebuah kafe. Tatapan Bayu penuh cinta, sama seperti tatapan yang dulu ia berikan pada Ratna. Tangannya menggenggam jemari wanita itu dengan erat, seakan-akan ia adalah satu-satunya orang yang berarti di dunia ini. Ratna merasakan dadanya diremuk kejam. Ia ingin berteriak, ingin menghampiri dan menampar mereka berdua. Tetapi tubuhnya membeku. Air matanya bercucuran, bercampur dengan hujan yang semakin deras mengguyur tubuhnya. Malam itu, sesuatu di dalam dirinya mati. Setelah itu, Ratna berubah. Ia bukan lagi perempuan lembut yang dikenal orang-orang di desanya. Senyumnya masih sama, manis dan menawan, tetapi tidak lagi memancarkan kehangatan. Hatinya telah mengeras. Dendam menguasai pikirannya. Jika ia tidak bisa bahagia, maka tidak ada wanita lain yang boleh bahagia juga. Sejak malam itu, ia bersumpah akan merebut pasangan orang lain. Bukan karena cinta, melainkan untuk melihat mereka menderita seperti dirinya. Ia ingin mereka merasakan sakit yang ia rasakan. Ingin mereka menangis seperti ia menangis. Ratna yang dulu telah tiada. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang dibentuk oleh luka, seorang kembang desa yang kini mekar dengan duri-duri tajam. Ratna menatap bayangannya di cermin besar yang terpasang di sudut kamar. Wajahnya masih sama, cantik, lembut, dan memikat. Namun, di balik mata indah itu, ada kegelapan yang kini bersemayam. Ia mengangkat jemarinya, menyentuh bibirnya yang dihiasi lipstik merah merona. Ia tersenyum tipis. Senyum yang dulu penuh ketulusan, kini berubah menjadi senyum seorang wanita yang siap menghancurkan. Malam itu adalah awal dari semuanya. Dengan mengenakan gaun merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna, ia melangkah masuk ke sebuah kafe mewah di pusat kota. Tatapan para pria langsung tertuju padanya, sebagian terpesona, sebagian lain mencoba menahan diri agar tidak terbawa pesonanya. Ia menikmati perhatian itu. Ini adalah kekuatan baru yang kini ia miliki. Di sudut ruangan, ia melihat target pertamanya. Seorang pria mapan dengan jas rapi, tengah berbicara dengan seorang wanita yang tampaknya adalah istrinya. Ratna memperhatikan mereka dari jauh, melihat cara pria itu menatap istrinya. Cara tangannya menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Kemesraan yang dulu ia miliki bersama Bayu. Hatinya mencemooh. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Seperti aku dulu, sebelum semuanya hancur. Dengan langkah anggun, Ratna mendekati meja mereka. Ia pura-pura tersandung saat berjalan melewati mereka, cukup untuk menarik perhatian pria itu. "Oh, maafkan saya," katanya dengan suara lembut, sambil menyentuh lengannya seolah meminta bantuan. Pria itu dengan sigap membantunya berdiri tegak. "Tidak apa-apa, Anda baik-baik saja?" tanya pria itu dengan nada perhatian.
Ratna tersenyum, memandangnya dengan tatapan penuh arti. "Terima kasih, Anda sangat baik." Ia melihat bagaimana mata pria itu mulai menatapnya berbeda. Bagaimana ia mulai kehilangan fokus pada istrinya yang duduk di hadapannya. Itu cukup. Permainan sudah dimulai. Beberapa hari kemudian, pria itu mulai menghubunginya. Awalnya hanya sekadar menanyakan kabar, beralasan ingin memastikan ia baik-baik saja setelah insiden kecil di kafe. Namun, Ratna tahu betul cara memainkan perannya. Ia tidak pernah terburu-buru. Ia tahu pria seperti ini, yang setia dan mencintai istrinya, memerlukan waktu sebelum jatuh dalam jebakannya. Ia mendengarkan semua keluhan pria itu, tentang betapa sibuknya istrinya akhir-akhir ini, tentang betapa ia merindukan perhatian yang dulu sering ia dapatkan. Ratna tahu, tidak ada hubungan yang sempurna, dan itulah celah yang selalu ia manfaatkan. Beberapa minggu kemudian, pria itu akhirnya menyerah pada godaan Ratna. Mereka bertemu di sebuah hotel berbintang, jauh dari pusat kota. Saat pria itu mendekapnya, Ratna tidak merasa apa-apa. Tidak ada cinta, tidak ada emosi. Yang ada hanya kepuasan saat ia membayangkan bagaimana istrinya akan menangis saat mengetahui semuanya. Malam itu, saat ia berjalan pulang, Ratna merasa dirinya semakin kuat. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Baginya, ini hanyalah awal dari misi yang lebih besar. Ia ingin setiap wanita yang pernah merasa bahagia merasakan kepedihan yang ia rasakan. Hari demi hari, Ratna semakin ahli dalam permainannya. Ia tidak lagi hanya menargetkan pria biasa. Ia mencari yang terbaik, pria yang paling setia, pria yang paling mencintai pasangannya. Baginya, menghancurkan hubungan mereka adalah seni. Ia ingin melihat cinta yang kuat berubah menjadi kebencian, kepercayaan yang utuh berubah menjadi kecurigaan. Yulia menikmati setiap air mata yang jatuh, setiap hati yang hancur. Baginya, ini bukan kejahatan. Ini adalah keadilan. Keadilan bagi hatinya yang telah lebih dulu dihancurkan. Malam itu, Ratna berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi bulan yang menggantung di langit. Angin malam berhembus lembut, mengusap rambut panjangnya yang tergerai. Ia tersenyum tipis, membayangkan langkah berikutnya dalam permainannya. Selama ini, ia telah berhasil menghancurkan banyak rumah tangga, membuat banyak wanita menangis. Namun kali ini ia mengincar seseorang yang lebih berkuasa, Kepala Desa Indramayu, seorang pria terhormat yang dihormati banyak orang, tetapi tetap seorang pria, sama seperti yang lain. Dan setiap pria memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Pak Budi, kepala desa itu, adalah pria yang berwibawa dan disegani. Ia memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, dan keluarga yang harmonis. Istrinya, Burina, adalah sosok wanita yang lemah lembut dan setia, selalu mendampingi suaminya dalam setiap acara resmi. Namun Ratna tahu satu hal, tidak ada pernikahan yang sempurna, dan disitulah ia akan masuk. Ratna mulai melancarkan aksinya dengan cara yang halus. Ia tahu tidak bisa terburu-buru, karena seorang pria seperti Pak Budi pasti memiliki pertahanan yang kuat. Maka, ia bermain dengan kepolosan dan kesopanan yang selama ini menjadi senjatanya. Suatu siang saat acara peresmian sebuah proyek desa, Ratna sengaja berdiri di barisan depan, mengenakan kebaya hijau yang membalut tubuhnya dengan anggun. Ia menundukkan kepala dengan manis saat Pak Budi lewat, memberikan senyum malu-malu yang membuat pria itu meliriknya 2 kali. Setelah acara selesai, ia sengaja menghampiri meja hidangan di saat yang tepat, saat Pak Budi berdiri sendirian menikmati secangkir teh. Pak Budi, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan proyek ini. Desa kita beruntung memiliki pemimpin seperti Bapak, ucap Ratna dengan suara lembut. Pak Budi tersenyum ramah. Terima kasih Ratna. Saya hanya menjalankan tugas saya. Ratna menundukkan kepalanya sedikit, memberikan kesan hormat sekaligus menggoda. Bapak bukan hanya menjalankan tugas, tapi juga menginspirasi kami semua.
Percakapan itu singkat tapi cukup bagi Ratna untuk menanamkan benih di dalam pikiran Pak Budi. Ia tahu pria itu mulai memperhatikannya. Hari-hari berikutnya, ia mulai sering muncul di berbagai acara desa, selalu berpakaian anggun, selalu memberikan senyum yang membuat Pak Budi kehilangan fokus sejenak. Ia tidak pernah agresif, tidak pernah menunjukkan ketertarikan secara langsung. Justru itu yang membuatnya semakin menarik. Kemudian datanglah kesempatan emas itu. Suatu sore, Pak Budi sedang mengunjungi balai desa untuk mengecek laporan keuangan. Ratna sengaja datang dengan alasan ingin mengurus administrasi. Ia mengenakan kebaya sederhana, tetapi cukup untuk membuat siapapun menoleh. Saat hanya ada mereka berdua di dalam ruangan, Ratna berpura-pura bingung dengan berkas-berkas yang ia bawa. "Pak, saya tidak mengerti bagian ini. Bisa Bapak bantu saya?" tanyanya dengan suara lirih. Pak Budi mendekat, mencoba membaca berkas di tangannya. Saat itulah Ratna dengan sengaja menyentuhkan jarinya ke tangan pria itu. Seolah-olah tanpa sengaja, ia bisa merasakan tubuh Pak Budi menegang sesaat, tetapi ia tidak menarik tangannya. Ia menatap pria itu dengan mata berbinar, memberikan isyarat halus tanpa perlu mengucapkan apapun. Pak Budi menarik napas dalam, lalu menjauh sedikit. "Baik, saya jelaskan. Tapi lain kali sebaiknya minta bantuan pegawai desa," katanya dengan suara bergetar. Ratna tersenyum dalam hati. Ia tahu pria itu sedang berusaha menjaga batas. Tapi itu hanya masalah waktu. Beberapa minggu kemudian batas itu runtuh. Pak Budi mulai sering mengirim pesan. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu perlahan mulai berisi kata-kata yang lebih personal. Ratna tidak pernah membalas dengan terburu-buru, selalu membuat pria itu menunggu dan semakin penasaran. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras, Ratna menerima telepon dari Pak Budi. Suaranya terdengar gelisah. "Saya ingin bertemu denganmu," katanya lirih. Ratna tersenyum di balik ponselnya. "Apa Bapak yakin?" tanyanya, berpura-pura ragu. "Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa berhenti memikirkanmu." Itulah saatnya. Malam itu mereka bertemu di sebuah villa tersembunyi di pinggiran desa. Ratna tahu, setelah malam ini, Pak Budi tidak akan bisa melepaskannya. Dan benar saja, pria itu jatuh semakin dalam ke dalam perangkapnya. Hari-hari berikutnya, Pak Budi mulai sering mengabaikan tugasnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Ratna, memberikan hadiah-hadiah mahal, mengirim pesan setiap saat. Istrinya, Bu Rina, mulai curiga, tetapi setiap kali ia bertanya, Pak Budi selalu mengelak. Hingga akhirnya, rahasia itu terbongkar. Suatu sore, Bu Rina datang ke rumah Ratna dengan wajah penuh air mata. "Kenapa kau lakukan ini, Ratna? Apa salahku padamu?" Suaranya bergetar menahan emosi. Ratna hanya menatapnya dengan dingin. "Aku tidak melakukan apa-apa. Jika suamimu memilihku, itu bukan salahku." Bu Rina terisak. "Kami punya anak. Kau tahu itu?" Ratna mengangkat bahunya. "Aku tahu, tapi aku tidak peduli." Malam itu, Ratna merasa puas. Ia telah menghancurkan satu keluarga lagi. Pak Budi kini ada dalam genggamannya, dan ia tahu pria itu tidak akan bisa kembali seperti dulu. Ia menatap bayangannya di cermin. Wanita yang dulu lemah dan tersakiti kini telah menjadi seseorang yang ditakuti. Dan ini baru permulaan. Matahari sore menyelimuti langit dengan semburat jingga ketika Ratna duduk di teras rumahnya, menyesap teh melati hangat. Ia tersenyum tipis, pikirannya dipenuhi rencana berikutnya. Sejauh ini, ia telah merusak banyak hubungan, membuat banyak wanita menangis. Namun, kali ini tantangannya lebih besar, lebih berisiko. Ia akan menghancurkan pertunangan sahabatnya sendiri, Sari. Sari adalah sahabat yang selalu ada untuknya sejak kecil. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama, berbagi rahasia, tawa, dan impian. Sari adalah satu-satunya orang yang tetap berada di sisinya ketika Bayu menghancurkan hatinya. Ia memberikan bahu untuk Ratna menangis, menguatkannya saat ia berada di titik terendah.
Tapi Ratna bukan lagi Ratna yang dulu. Luka hatinya telah mengubahnya menjadi seseorang yang dingin dan penuh dendam. Ia tidak peduli lagi dengan persahabatan. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal. Jika ia tidak bisa bahagia, maka tidak ada seorang pun yang boleh bahagia. Dan kebahagiaan Sari adalah sesuatu yang ingin ia hancurkan. Pertunangan Sari dengan Arman berlangsung dalam sebuah pesta sederhana, namun penuh kebahagiaan. Semua orang memberi selamat, termasuk Ratna, yang berpura-pura ikut bahagia untuk sahabatnya. Ia memeluk Sari erat dan membisikkan kata-kata manis. "Aku senang sekali untukmu, Sari. Kau beruntung mendapatkan pria seperti Arman." Sari tersenyum bahagia, tidak menyadari nada licik di balik kata-kata itu. Ratna mulai menjalankan rencananya dengan cara yang halus seperti biasa. Ia tidak ingin terlihat agresif atau mencurigakan. Ia tahu bahwa Arman adalah pria setia yang mencintai Sari, tetapi ia juga tahu satu hal, setiap pria memiliki titik lemah. Beberapa hari setelah pertunangan, Ratna mulai sering mengunjungi rumah Sari dengan berbagai alasan. Kadang untuk sekadar mengobrol, kadang membawa makanan. Ia memastikan bahwa setiap kali ia datang, Arman juga ada di sana. Ia mulai memperhatikan cara Arman berbicara, cara ia memperlakukan Sari. Ada kelembutan di mata pria itu setiap kali menatap tunangannya. Ada kasih sayang dalam setiap gerakannya. Itu membuat Ratna semakin ingin merebutnya. Ia ingin melihat tatapan itu berubah, ingin melihat kasih sayang itu hancur seperti yang dulu dialaminya. Ratna mulai menunjukkan perhatiannya kepada Arman secara perlahan. Ia tidak langsung menggoda, tidak langsung menyerang. Ia membangun hubungan perlahan-lahan, membuat pria itu merasa nyaman dengannya. Saat Sari tidak ada di rumah, ia berbicara lebih lama dengan Arman, menanyakan hal-hal kecil yang membuat pria itu merasa dihargai. Ia mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh perhatian, tertawa di saat yang tepat, dan menunjukkan betapa ia mengerti dirinya. "Arman, kau pasti pria yang sangat sabar. Sari beruntung memilikimu," katanya suatu sore saat mereka duduk di teras rumah Sari. Arman tersenyum kecil. Aku hanya berusaha menjadi yang terbaik untuknya." Ratna menatapnya dalam-dalam. "Aku harap suatu hari aku bisa menemukan seseorang sepertimu," ujarnya lirih. Arman hanya tertawa kecil, tetapi Ratna melihat sesuatu dalam matanya. Sebuah keraguan kecil yang cukup untuk ia manfaatkan. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai lebih sering muncul di kehidupan Arman. Ia berpura-pura butuh bantuan, meminta Arman menemaninya ke pasar atau membantunya memperbaiki sesuatu di rumahnya. Setiap kali mereka bersama, ia menciptakan momen-momen yang membuat pria itu merasa nyaman. Dan akhirnya, malam itu tiba. Hujan turun deras saat Arman mengantarnya pulang setelah sebuah acara desa. Mereka berteduh di bawah pohon besar, menunggu hujan reda. Ratna menggigil kedinginan, lalu tanpa ragu, Arman membuka jaketnya dan menyelimutinya. Saat itulah Ratna memainkan langkah terakhirnya. Ia menatap Arman dengan mata penuh emosi. "Terima kasih Arman, kau selalu baik padaku." Arman tersenyum canggung. "Sudah tugas seorang teman untuk membantu, tapi aku merasa kau lebih dari sekadar teman," bisik Ratna. Suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan. Arman terdiam. Ada perlawanan dalam matanya, tetapi juga ada ketertarikan yang tak bisa ia sembunyikan. Ratna tidak menunggu lebih lama. Ia mendekat menyentuh tangan Arman dengan lembut. "Jika saja aku bertemu denganmu lebih dulu." Dan di saat itu, batas yang selama ini ia jaga runtuh. Arman menarik Ratna ke dalam pelukannya, mencium bibirnya dengan penuh gairah. Beberapa minggu kemudian, pertunangan Sari berantakan. Sari menangis histeris saat mengetahui perselingkuhan itu. Ia memohon kepada Arman untuk tetap bersamanya, tetapi pria itu telah jatuh terlalu dalam ke dalam pesona Ratna. "Aku tidak tahu kenapa, Sari. Aku hanya merasa berbeda dengan Ratna. Aku minta maaf,
kata Arman dengan nada bersalah. Ratna hanya tersenyum sinis saat melihat sahabatnya hancur. Ia menikmati setiap air mata yang jatuh dari wajah Sari, menikmati bagaimana hatinya yang dulu begitu bahagia kini penuh dengan luka. Sari mengalami depresi setelah itu. Ia jarang keluar rumah, tubuhnya semakin kurus dan matanya selalu sembab. Orang-orang mulai berbisik-bisik menyalahkan Ratna, tetapi ia tidak peduli. Malam itu Ratna duduk di kamarnya, menatap bayangannya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang berbeda dari dulu, lebih kuat, lebih dingin, lebih berbahaya. Ia telah menghancurkan begitu banyak hati, dan ia tidak akan berhenti. Karena bagi Ratna, dunia ini adalah tempat yang kejam. Dan jika ia harus menjadi seorang perusak untuk bertahan, maka ia akan melakukannya tanpa ragu. Hujan turun deras malam itu, membasahi tanah Indramayu yang telah menyimpan begitu banyak kisah pahit. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, beberapa wanita berkumpul dengan wajah muram. Mereka adalah para korban Ratna, istri-istri yang kehilangan suami, tunangan yang dikhianati, wanita-wanita yang hidupnya hancur karena satu orang. Di tengah mereka, Sari duduk dengan mata kosong. Wajahnya yang dulu ceria kini pucat dan tirus. Sejak pertunangannya berantakan, ia jarang makan, jarang berbicara, dan sering menangis tanpa suara. Tangannya menggenggam tasbih erat, bibirnya bergetar saat ia memanjatkan doa. Ya Allah, jika memang aku harus kehilangan kebahagiaan, jangan biarkan dia bahagia atas penderitaanku. Burina, istri kepala desa, menghela napas panjang. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Ia tidak pernah menyangka suaminya yang begitu ia cintai bisa tergoda oleh wanita seperti Ratna. Kini, rumah tangganya hancur. Anak-anaknya mulai bertanya-tanya, mengapa ayah mereka tidak lagi pulang ke rumah? Dia telah merusak hidup kita semua, kata Burina dengan suara serak. Aku tidak akan berdiam diri. Wanita lain mengangguk, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan dendam yang semakin membara. Desa mulai bergolak. Nama Ratna semakin sering dibicarakan dengan bisik-bisik penuh kebencian. Di pasar, di warung kopi, di pengajian, semua orang tahu apa yang telah ia lakukan. Tapi Ratna tidak peduli. Ia berjalan di antara mereka dengan kepala tegak, mengenakan kebaya indah yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Tatapan sinis dan cibiran tidak mengusiknya. Ia yakin, selama ia masih memiliki kecantikan dan kepintarannya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Namun sesuatu mulai berubah. Suatu malam, saat Ratna sedang berdandan di depan cermin, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangan di cermin tampak berbeda. Wajahnya terlihat lebih pucat, lebih tirus. Ia mengerjapkan mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Tapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Hari-hari berikutnya, ia mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah wanita yang telah ia sakiti. Mereka menangis, menjerit, memanggil namanya dengan suara penuh dendam. Ratna, kau harus merasakan apa yang kami rasakan. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan mimpi itu terus menghantuinya. Di sudut desa, seorang wanita tua duduk di dalam rumahnya yang penuh dengan bau dupa. Matanya tajam, suaranya lirih tetapi penuh kekuatan. Ia adalah Embok Rumi, seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu yang kuat. Beberapa wanita datang kepadanya, membawa sesajen, berharap mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih gelap. Kami sudah berdoa, Mbok, tapi dia tetap hidup bahagia. Kami ingin dia merasakan penderitaan yang ia berikan kepada kami, kata salah satu wanita dengan suara penuh amarah. Embok Rumi menatap mereka satu persatu. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil segenggam beras dari mangkuk di hadapannya. Kalian tahu anakku, setiap perbuatan ada balasannya. Tak perlu kalian meminta pun, alam semesta sudah mencatat semuanya, katanya perlahan. Tapi kapan, Embok? Kami sudah terlalu lelah, Isaksari. Embok Rumi tidak menjawab.
Ia hanya menutup mata, merapalkan mantra dalam bahasa kuno, lalu melempar beras ke dalam api. Asap hitam mengepul, membentuk bayangan samar yang berputar-putar di udara. Balasan itu akan datang. Ia akan merasakan apa yang kalian rasakan. Ratna mulai merasakan keanehan dalam hidupnya. Suatu malam, saat ia berjalan pulang dari rumah seorang pria yang baru saja ia jebak, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalanan kosong. Namun, suara langkah kaki itu tetap terdengar. Jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat langkahnya, tetapi suara itu juga semakin cepat. Ketika ia sampai di rumah, tubuhnya gemetar. Ia menutup pintu dengan terburu-buru, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Tapi ketakutan itu tidak hilang. Setiap malam, ia mendengar bisikan di telinganya, suara-suara lirih yang menyebut namanya. Bayangan-bayangan hitam melintas di sudut matanya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Lalu, kejadian yang paling menakutkan pun terjadi. Saat ia bercermin, ia melihat bayangan dirinya tersenyum. Tetapi ia sendiri tidak tersenyum. Ratna menjerit, menjatuhkan cermin ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Dadanya naik turun, tubuhnya gemetar hebat. Ia mulai merasa kehilangan kendali. Semakin hari, tubuhnya semakin lemah. Matanya semakin cekung, kulitnya semakin pucat. Ia tidak lagi terlihat seindah dulu. Pria-pria yang dulu tergila-gila padanya mulai menjauh, perlahan-lahan melupakannya. Dan yang paling menyakitkan, bayangan wajahnya sendiri mulai berubah. Saat ia menatap cermin, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Wajahnya tidak lagi cantik. Kulitnya kusam, bibirnya pecah-pecah, dan rambutnya mulai rontok. Tidak, ini tidak mungkin. Ratna menjerit histeris. Ia mencoba merias wajahnya, mencoba menutupi ketidaksempurnaan yang mulai muncul, tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikan kengerian yang perlahan menggerogotinya. Di sudut desa, Sari, Burina, dan wanita-wanita lain merasakan perubahan. "Kalian merasakannya, bukan?" tanya Mbok Rumi. Sari mengangguk perlahan. "Ya Mbok, aku tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku bisa tidur nyenyak." Mbok Rumi tersenyum tipis. "Alam semesta tidak pernah tidur, anakku. Doa-doa kalian telah terjawab." Sementara itu, di dalam rumahnya yang gelap, Ratna terduduk di lantai, memeluk lututnya. Ia tidak lagi merasakan kekuatan yang dulu ia banggakan. Ia tidak lagi merasa tak tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Dan untuk pertama kalinya ia sadar bahwa ia tidak bisa lari dari balasan atas semua yang telah ia lakukan. Malam itu, Ratna terbangun dengan rasa nyeri yang menusuk di perutnya. Ia menggeliat di tempat tidur. Tangannya mencengkeram kain spray dengan erat. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba, seakan ada sesuatu yang mencengkeram organ dalamnya dan meremasnya tanpa ampun. Ia mengerang pelan, mencoba bangkit dari ranjangnya yang mewah. Dengan napas terengah, ia berjalan tertatih menuju kamar mandi. Ada perasaan aneh di tubuhnya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia duduk di toilet dan mencoba buang air kecil, ia tersentak. Tidak ada setetes pun yang keluar, hanya sensasi nyeri yang semakin menjadi-jadi. Ratna menggigit bibirnya. "Apa ini?" bisiknya dengan panik. Ia mencoba lagi, kali ini dengan lebih kuat. Tetapi yang datang hanyalah rasa sakit yang membuatnya hampir menjerit. Ia terjatuh dari duduknya, tubuhnya gemetar hebat. Dengan napas tersengal, ia merangkak ke wastafel dan menatap bayangannya di cermin. Wajahnya mulai terlihat berbeda. Mata yang dulu penuh pesona kini tampak lelah. Kulitnya yang selalu tampak halus kini mulai kehilangan cahayanya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya, tetapi ia menolak untuk mempercayainya. "Ini pasti hanya sakit biasa," gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tetapi ia salah. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan bagi Ratna. Perutnya mulai membengkak seperti wanita hamil, padahal ia tahu itu bukan karena kehamilan. Ia sering merasa ingin buang air kecil, tetapi tidak bisa. Rasa sakit itu datang semakin sering.
dan setiap kali menyerang tubuhnya serasa dicabik dari dalam. Ratna mulai panik. Ia pergi ke dokter terbaik di kota, berharap mendapatkan jawaban atas penderitaannya. Namun, hasil pemeriksaan tidak memberikan kepastian. Kami tidak menemukan kelainan yang jelas, kata seorang dokter dengan nada bingung. Kandung kemih Anda terlihat membesar, seolah mengalami penyumbatan, tapi tidak ada penyebab medis yang bisa kami temukan. Ratna menatap dokter itu dengan mata melebar. Bagaimana mungkin? Saya merasa seperti ada sesuatu yang menyumbat di dalam tubuh saya. Tolong lakukan sesuatu. Dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Kami bisa mencoba beberapa prosedur, tetapi ini kasus yang sangat jarang. Kami belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ketakutan mulai merayap ke dalam dada Ratna. Ia mulai berpikir tentang sesuatu yang selama ini ia abaikan, kutukan. Desa mulai membicarakan kondisi Ratna. Wanita-wanita yang dulu menjadi korbannya mendengar kabar itu dengan tatapan penuh arti. Sudah kuduga, perempuan seperti dia pasti akan mendapatkan balasannya, ujar Bu Rina dengan nada dingin. Sari, yang selama ini hanya bisa menangis, akhirnya tersenyum kecil. Ia tidak pernah ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri, tetapi melihat Ratna menderita seperti ini, ia merasa seolah keadilan mulai ditegakkan. Sementara itu di dalam rumahnya, Ratna semakin tersiksa. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena perutnya yang semakin membesar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam tubuhnya, sesuatu yang semakin menekan dan menghancurkannya dari dalam. Ia mencoba berbagai pengobatan, mulai dari medis hingga alternatif. Ia pergi ke tabib, mengunjungi paranormal, bahkan menemui dukun yang terkenal sakti di desa sebelah. Namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ada sesuatu yang mengikatmu, Ratna, kata seorang dukun tua dengan suara berat. Ini bukan penyakit biasa. Ratna menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Apa maksudmu? Dukun itu menatapnya dalam-dalam, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata di tubuhnya. Doa-doa orang yang kau sakiti telah mengumpul menjadi energi yang tidak bisa kau hindari. Kau telah menanam benih kebencian, dan kini kau menuai hasilnya. Ratna menggeleng dengan panik. Tidak, itu tidak masuk akal. Ini pasti bisa disembuhkan, kan? Dukun itu tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Hanya kau yang bisa menghapus ini, Ratna. Tapi itu jika mereka masih mau memaafkanmu." Ratna merasakan tubuhnya melemas. Ia tidak percaya dengan semua ini. Ia tidak percaya bahwa para wanita yang telah ia sakiti benar-benar memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya. Tetapi semakin hari rasa sakit itu semakin parah. Suatu malam, Ratna terjatuh di kamarnya, tubuhnya mengejang hebat. Ia mencoba berteriak meminta pertolongan, tetapi suaranya nyaris tidak keluar. Di tengah kesakitannya, ia melihat bayangan-bayangan muncul di sekelilingnya. Wajah-wajah wanita yang telah ia hancurkan satu persatu terlihat di sana, memandangnya tanpa ekspresi. Sari, Bu Rina, dan banyak wanita lainnya berdiri di hadapannya, tetapi bukan mereka yang sebenarnya. Ini adalah bayangan yang diciptakan oleh rasa bersalah dan penderitaan Ratna sendiri. Kau akhirnya merasakannya, Ratna. Suara mereka terdengar bergema di dalam kepalanya. Rasa sakit yang kau berikan kepada kami, kini kembali kepadamu. Ratna ingin menutup telinganya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Untuk pertama kalinya ia merasa kecil, ia merasa kalah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut akan kematian. Pagi itu, desa dikejutkan dengan kabar bahwa Ratna pingsan di rumahnya. Ia ditemukan dengan tubuh yang semakin membengkak, wajahnya penuh keringat dingin. Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa dari mereka melihatnya dengan iba, tetapi lebih banyak yang menganggapnya sebagai balasan yang pantas. Ini karma, bisik seorang wanita. Ratna dilarikan ke rumah sakit,
Tetapi dokter tetap tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakitnya. Mereka hanya bisa memberikan cairan infus dan menunggu perkembangan. Di dalam kesadarannya yang semakin samar, Ratna akhirnya mulai menyadari sesuatu. Kecantikannya tidak bisa menyelamatkannya. Kelihayannya tidak bisa menghindarkannya dari karma. Dan kini, ia benar-benar sendirian. Di luar jendela rumah sakit, langit mendung, seolah ikut meratapi nasibnya. Ratna menatap ke atas, bibirnya bergetar. Apakah ini akhir dari semuanya? Atau masih ada jalan untuknya menebus dosa-dosanya? Hari-hari Ratna dipenuhi dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Tubuhnya semakin lemah, perutnya terus membengkak seperti hendak meledak. Setiap gerakan kecil terasa seperti ribuan pisau yang menusuk organ dalamnya. Nafasnya pendek dan tersengal, seakan udara pun enggan bersamanya. Dulu Ratna adalah simbol kecantikan dan pesona di desa. Senyumnya mampu membuat pria manapun terpikat, dan tatapannya selalu penuh percaya diri. Namun kini, yang tersisa hanyalah bayangan menyedihkan dari sosok yang dulu dipuja banyak orang. Kulitnya menguning, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus meski perutnya membesar secara tidak wajar. Laki-laki yang dulu berebutan mendekatinya kini bahkan tak mau menoleh ke arahnya. Mereka yang dulu tergila-gila padanya, yang rela meninggalkan istri dan kekasih demi Ratna, kini menghindar dengan jijik dan takut. Ratna yang dulu dikelilingi oleh kemewahan dan perhatian, kini terbaring sendirian dalam penderitaan. Tidak ada tangan yang mau menyentuhnya, tidak ada suara lembut yang membisikkan kata-kata manis. Yang ada hanya rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya, tanpa ampun, tanpa jeda. Malam-malamnya dipenuhi dengan jeritan dan tangisan. Setiap detik terasa seperti seabad lamanya. Kenapa? Ia berbisik dalam kesakitannya. Kenapa aku harus mengalami ini? Namun Ratna tahu jawabannya. Ini adalah balasan atas semua air mata yang ia sebabkan. Ini adalah azab yang tak bisa dihindari. Malam itu hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat rumah Ratna yang dulu megah terasa dingin dan menyeramkan. Di dalam kamar, Ratna menggeliat kesakitan. Tangannya mencengkeram selimut dengan erat, keringat membanjiri tubuhnya. Rasa sakit di perutnya mencapai puncaknya, seperti ada sesuatu yang hendak keluar, tetapi tak bisa. Lalu, tiba-tiba, "Duar!" Ratna menjerit sejadi-jadinya. Kandung kemihnya yang telah lama membesar akhirnya pecah. Darah mengalir deras di antara kedua kakinya, membasahi tempat tidur dan lantai. Rasa sakit yang menghantamnya begitu luar biasa, lebih dari yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Tubuhnya kejang-kejang, napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba berteriak meminta pertolongan, tetapi suaranya hanya keluar sebagai rintihan putus asa. Di tengah penderitaan itu, bayangan-bayangan mulai muncul di hadapannya. Ia melihat wajah Sari, sahabat yang dikhianatinya, menatapnya dengan mata penuh luka. Ia melihat Burina, istri kepala desa yang rumah tangganya ia hancurkan, berdiri dengan air mata mengalir di pipinya. Ia melihat puluhan wajah lain, wanita-wanita yang ia buat menderita. Semuanya menatapnya tanpa ekspresi. Lalu dari dalam bayangan itu terdengar suara-suara yang bergema di kepalanya. "Kau telah merusak hidup kami. Kini kau merasakan sendiri sakitnya." Ratna menggelengkan kepala dengan panik. "Tidak, maafkan aku tidak bermaksud." Tetapi suaranya terputus oleh rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Matanya membelalak, tubuhnya menegang. Lalu, keheningan menyelimuti ruangan itu. Ratna terbaring tak bergerak. Matanya tetap terbuka, tetapi tidak ada lagi nyawa di sana. Tangannya yang tadi mencengkeram spray kini lemas, terkulai tanpa daya. Ratna telah pergi, namun kematiannya bukanlah kematian yang tenang. Ia pergi dalam kesakitan, dalam ketakutan, dalam penyesalan yang tak terkatakan.
Keesokan paginya, kabar kematian Ratna menyebar ke seluruh desa. Orang-orang datang, bukan untuk berduka, tetapi untuk menyaksikan bagaimana seorang wanita yang begitu angkuh akhirnya jatuh ke dalam kehancuran. Tidak ada tangisan, tidak ada doa yang dipanjatkan untuknya. Wanita-wanita yang pernah menjadi korbannya hanya saling berpandangan, merasakan kelegaan yang tak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Dia mendapatkan apa yang seharusnya, bisik seorang dari mereka. Sari yang kini mulai bangkit dari depresinya, menatap jasad Ratna dengan perasaan campur aduk. Ia tidak lagi membenci Ratna, tetapi ia juga tidak merasa kasihan. Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan keadilannya, katanya pelan. Para pria yang dulu tergoda oleh Ratna juga hanya bisa menunduk. Mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan diri mereka terjerumus dalam pesona yang menyesatkan. Tak ada satupun dari mereka yang ingin mengingat Ratna sebagai cinta yang pernah menggairahkan. Sebaliknya, mereka akan selalu mengingatnya sebagai peringatan. Sejak hari itu, nama Ratna menjadi legenda di desa Indramayu. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, bukan sebagai kisah cinta atau keindahan, tetapi sebagai pelajaran tentang karma, tentang azab, tentang bagaimana perbuatan jahat pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Dan di makamnya yang sepi, tak ada bunga yang diletakkan, tak ada doa yang dipanjatkan. Yang tersisa hanyalah angin yang berhembus dingin, sebagai pengingat bahwa Ratna, si kembang desa yang berubah, telah menuai apa yang ia tanam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.